Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat, bahagia, sejahtera. Anak-anak kelas 11 PBS dan 11 PHT yang saya cintai dan saya banggakan, materi PAI dan Budi Pekerti hari ini adalah tentang Tarikhul Islam atau sejarah Islam, membicarakan tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Untuk itu perhatikan dengan baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi umat Islam pada masa kolonial Belanda. Kalau kita lihat secara garis besar, dilihat dari kondisi sosial politik umat Islam di Indonesia. Kalau kita pelajari, alur penyebaran Islam di Indonesia berawal dari bagian utara Sumatera, kemudian tersebar sampai ke daerah penghasil rempah di Indonesia Timur. Dan pada waktu itu yang paling mantap Islamnya adalah daerah-daerah yang paling penting dalam perdagangan internasional, yakni pesisir Sumatera di Selat Malaka, Semenanjung Malaya, pesisir utara Jawa, Brunei, Sulu, dan Maluku. Awal abad ke-13 telah berdiri kerajaan Islam di ujung Sumatera. Kemudian disusul Aceh yang diperkirakan berdiri penghujung abad ke-14 dan memainkan peran utama dalam sejarah Indonesia. Kemudian di Malaka yang merupakan pusat rute perdagangan Asia Tenggara. Setelah itu muncul suatu dinasti baru, yaitu Kesultanan Mataram yang memerintah di Jawa Tengah dan berhasil menaklukkan kerajaan pesisir. Dan abad 17 kemenangan agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia. Pemeluk Islam pertama meliputi pedagang, disusul orang kota yang baik dari lapisan atas maupun lapisan bawah. Dan menurut Ahmad Mansur Suryanegara dalam Api Sejarah, disebut masa perkembangan agama Islam yaitu masa umat Islam telah membangun kekuatan politik Islam atau kesultanan. Seperti terbentuknya dinasti baru Mataram yang menghadapi kenyataan bahwa digempur oleh kekuatan gabungan antara pangeran Islam yang menuntut kedaulatan terhadap daerah pesisir yang kaya dan Kesultanan Banten yang Islam di Jawa Barat. Akhirnya para penguasa Mataram memilih menjadi Islam sebagai cara terbaik untuk merealisir ambisinya. Dan kerajaan Islam bisa menaklukkan musuhnya di Indonesia dan kelak dilanjutkan dengan melawan VOC. Peristiwa lain, proses islamisasi dinasti Prabu Siliwangi yang tumbuh kekuasaannya politik Islam di Jawa Barat melalui pernikahan menjadi awal masuknya Islam di kalangan istana Pakuan Pajajaran. Melalui pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang, santri dari Syekh Hasanuddin atau dikenal pula dengan Syekh Kuro, menjadi sebab terjadinya islamisasi Prabu Siliwangi dan dinastinya. Karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara islami, melahirkan 2 orang putra dan 1 putri, yaitu dari Prabu Siliwangi Nyai Roro Santang yang menikah dengan Maulana Sultan Mahmud dan Syarif Abdullah atau Syarif Abdullah melahirkan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sebagai salah seorang dari Wali Songo, yaitu merupakan cucu Prabu Siliwangi. Pada abad ke-16 Kesultanan Aceh mulai memegang peranan penting di bagian utara Sumatera. Di bawah pimpinan Sultan Ali Mukhayat Shah, Aceh mulai melebarkan kekuasaan ke daerah sekitarnya. Dan kemajuan Aceh terpengaruh oleh kemunduran Kerajaan Malaka yang mengalami pendudukan orang-orang Portugis. Ketika mulai pecah perang antara Aceh dan Belanda tahun 1873, diceritakan oleh sebuah surat kabar yang terbit di Istanbul, Turki, menceritakan bahwa tahun 1516 Sultan Aceh Firmansyah telah menghubungi Siman Pasha Washir
dari Sultan Selim I Turki untuk mengikat tali persahabatan dan disetujui oleh Turki, dan semenjak itu hubungan keduanya telah dimulai. Jika keadaan Aceh abad 16 merupakan salah satu kerajaan Islam yang berpengaruh, Demak juga merupakan salah satu kerajaan Islam yang berkembang di pantai utara Pulau Jawa abad 15. Bahkan dikatakan pada waktu itu Demak menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Bagian pedalaman dari kerajaan Majapahit hampir semua telah menjadi daerah taklukan. Sedangkan di bagian barat, daerah Pajajaran menjadi daerah yang ada di bawah pengaruhnya. Selain itu, Demak punya hubungan erat dengan Malaka. Tapi hubungan itu terganggu sejak Malaka dikuasai oleh Portugis. Karena Portugis menaklukkan Malaka tahun 1511 Masehi sebagai pusat niaga Islam dari tangan kekuasaan Sultan Mahmud. Waktu itu timbul kekacauan sistem niaga. Memasuki abad 17, umat Islam Indonesia dihadapkan serbuan banyak negara imperialis barat. Kekuatan Katolik, Portugis, dan Spanyol belum berhasil terpatahkan. Waktu itu muncul lagi gelombang baru imperialis Protestan Belanda dengan dagangnya VOC. Inggris juga dengan dagangnya EIC atau The East India Company, maskapai Indonesia Hindia Timur Inggris. Pada abad ke-16 Masehi, politik Islam atau kesultanan melancarkan perlawanan bersenjata, di antaranya Kesultanan Demak, Cirebon, Banten, dan Jayakarta. Ada Aceh, Ternate, Tidore, Ambon, dan kesultanan yang lain. Dilanjutkan oleh Kesultanan Mataram dan beberapa kerajaan lain untuk menggulingkan kekuasaan dari tentara Portugis dan Belanda. Perlawanan tersebut pada abad berikutnya di berbagai daerah pada umumnya merupakan perlawanan terhadap penetrasi politik dan monopoli perdagangan VOC terhadap kerajaan Nusantara. Bagaimana kondisi sosial ekonomi umat Islam Indonesia? Pada umumnya kerajaan Islam di Nusantara dapat dikatakan sebagai kerajaan maritim karena pusat kuasanya berada di kota pelabuhan. Kota pelabuhan mempunyai peran penting dalam mengembangkan ekonomi kesultanan karena juga berfungsi sebagai pasar. Dari usaha perdagangan ini Sultan dapat mengumpulkan harta yang besar, sehingga kekayaan Sultan bertambah dengan ramainya kapal dan saudagar yang mengunjungi bandarnya. Pasar tidak hanya terdapat di kota, tapi juga terdapat di beberapa tempat di desa. Sangatlah erat hubungannya dengan sifat corak kehidupan ekonomi kota itu sendiri. Kota-kota pusat kesultanan dan kota-kota pelabuhan seperti Samudra Pasai, Aceh, Malaka, Demak, Banten, Gresik, Jepara, Surabaya, sampai dengan Goa, Makassar, Banjarmasin banyak dikunjungi pedagang besar kecil dari berbagai negara asing dan beberapa kerajaan di Indonesia. Bagaimana kondisi pendidikan umat Islam di Indonesia? Tumbuhnya kekuasaan politik tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya kekuasaan politik Islam di luar Indonesia. Fungsi pesantren tidak hanya sebagai arena melahirkan ulama, namun sebagai kancah pembinaan pemimpin bangsa. Waktu itu para putra sultan dipesantrenkan kepada Waliyo Sunan Ampel Surabaya dan Sunan Giri di Gresik. Oleh karena tidak heran jika kehadiran pesantren dengan santri dari berbagai suku dan etnis menghilangkan pandangan etnosentrisme dan menjadikan Islam sebagai wawasan dasar nasionalisme.
Adapun pada masa Kesultanan Aceh telah berdiri lembaga pendidikan yang bidang tugasnya meliputi masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan. Penjajahan Barat mencoba mengembangkan ajaran agama Katolik dan Protestan melalui pengembangan imperialisme. Untuk kepentingan ini penjajah melakukan upaya nista, yaitu mematahkan gerakan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa atau umat Islam yang diusahakan oleh para ulama. Di sini penjajah menginginkan atau mengkondisikan pribumi sebagai bangsa terjajah tetap bodoh. Sehingga dengan miskin dan bodohnya mereka tidak perlu melakukan perlawanan terhadap penjajah dan menyebabkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Dan kita perlu tahu bahwa pesantren berfungsi sebagai pusat pembelajaran Islam, sentra pembangkit kesadaran nasional dan ulama sebagai pemimpinnya. Bagaimana diajarkan tentang perlunya mempertahankan tanah air atau hubbul waton minal aiman, dan menegakkan agama serta hukum Islam di seluruh Nusantara agar terbebas dari penindasan imperialisme Katolik dan Protestan, menggantikan hukum Islam dengan hukum Barat. Seiring berjalan waktu, ulama menyadari bahwa perjuangan mereka tidak berhasil kalau menggunakan cara tradisional. Oleh karena itu, mereka menggunakan organisasi baik bidang sosial maupun bidang pergerakan politik. Intinya, pada waktu itu ulama tradisional dan guru-guru sufi, mantan elit politik, kelompok administrator dan intelektual baru Indonesia, reformer muslim dan para pemuka militer radikal bangkit untuk menuntut masa depan masyarakat Indonesia dan Melayu. Gerakan nasional sekuler, komunis tradisional Islam dan gerakan reformasi Islam bangkit menentang pemerintahan kolonial dalam pergolakan untuk merumuskan bentuk masyarakat Indonesia Melayu abad ke-20. Yang materi tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia, utamanya pada masa kolonial Belanda. Diharapkan dengan kita melihat sejarah perkembangan Islam pada masa lalu menjadi gambaran agar kita bisa memajukan Islam khususnya di tempat kita dan umumnya di Indonesia. Terima kasih. Nun wal qalam wasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.